Nah, sekarang kita masuk ke dalam teknik mereview buku. Maksudnya apa? Nah, buku yang telah kita baca itu biasanya diceritakan ulang dalam berbagai bentuk. Nah, apa saja bentuknya? Kita simak ya. Nah, jadi bentuk dalam menceritakan buku atau mereview buku itu ada 4 bentuk atau 4 cara. Yang pertama ada Ishikawa Fishbone, kemudian yang kedua AI, yang ketiga Y chart, dan infografis. Nah, yang pertama ada Ishikawa Fishbone. Sesuai namanya, Fishbone ini diambil dari kata bahasa Inggris ya, yang artinya kalau bahasa Indonesia adalah tulang ikan. Jadi, bentuk dari review kalian itu adalah gambar tulang ikan. Nah, di tulang ikan tersebut terdapat informasi penting yang ada di dalam bacaan. Nah, apa saja? Yaitu 5W1H. Ada yang tahu 5W1H apa? Ya, yang pertama adalah when, kedua where, ketiga who, keempat what, kelima why, dan how. Oke, kita bahas sama-sama ya. Misalnya kalian sudah membaca buku Maling Kundang. Nah, di when berisi kapan terjadinya peristiwa di dalam buku Maling Kundang. Nah, di situ disebutkan misalnya pada zaman dahulu kala. Tulis saja di when pada zaman dahulu kala. Kemudian where, di mana peristiwa itu terjadi. Kalian lihat, misalnya di sebuah desa. Kalian tulis di sebuah desa. Kemudian who, siapa saja tokoh yang ada di dalam bacaan tersebut. Yang pertama, Maling Kundang. Kemudian yang kedua, ibu Maling Kundang. Yang ketiga, istri Maling Kundang. Kemudian what, apa yang dibicarakan. Biasanya kalian jangan bingung, kalian cari saja tema atau keseluruhan bacaan itu bercerita tentang apa. Nah, kalau Maling Kundang berarti seorang anak yang durhaka kepada ibunya misalnya. Kemudian why itu kenapa? Kenapa peristiwa itu terjadi? Maling Kundang itu ada peristiwa yang menegangkannya kan ketika Maling Kundang itu dikutuk menjadi batu. Nah, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Karena ia tidak mengakui ibunya sebagai ibu kandungnya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau how, bagaimana kalian ceritakan proses terjadinya? Bagaimana sih sampai Maling Kundang itu bisa dikutuk menjadi batu? Begitu. Misalnya pertama, Maling Kundang telah menemukan istrinya dan menjadi kaya raya. Kemudian datang seorang nenek tua yang mengaku sebagai ibunya. Kemudian yang ketiga, Maling Kundang tidak mengakui bahwa itu ibunya. Yang keempat, ibunya merasa marah. Kemudian yang kelima, Maling Kundang tetap bersikeras tidak mengakui ibunya. Yang terakhir, akhirnya ibunya mengutuk Maling Kundang menjadi batu. Nah, itu kalau why atau kenapa itu menjelaskan tentang sebelumnya, sebelum peristiwa itu terjadi, kenapa gitu ya, penyebab begitu. Kalau how, prosesnya begitu ya, paham mungkin ya. Kemudian untuk kepala ikan berisi hikmah yang telah kalian dapatkan ketika membaca buku atau nilai-nilai positif dari Maling Kundang. Misalnya kita harus menghormati ibu kita begitu. Kemudian terakhir di bagian ekor terdapat identitas buku. Yang pertama judul, penulis, penerbit. Nah, itu minimal ya, minimal identitas. Tapi kalau kalian masih ingat dan bukunya masih ada, coba cari identitas lengkap mungkin. Misalnya tebal halamannya, jumlah halaman, kemudian tahun terbitnya kapan, gitu ya. Itu selengkap-lengkapnya. Tapi kalau ada, kalaupun tidak, hanya mencakup 3 hal tersebut saja sudah cukup, begitu ya. Nah, ini contoh dari review dengan menggunakan Ishikawa Fishbone yang dikerjakan oleh kakak kelas kalian loh. Tapi ini menggunakan digital ya, artinya pakai aplikasi Word. Tuh, jadi di bentuknya file begitu. Nah, ini contoh lain, tapi
secara manual dibuatnya, artinya menggunakan tangan. Nah, ini bentuknya lukisan dibuat juga oleh kakak kelas kalian. Bagus kan? Bentuknya lebih nyata begitu. Bentuk ikan, tetapi informasi dari buku bacaannya tersampaikan juga dan enak dilihat oleh mata kita ya, karena indah. Kedua, yaitu teknik AI. AI itu adalah singkatan yang kepanjangannya adalah alasan, isi, hikmah. Apa saja di dalamnya? Alasan adalah alasan mengapa kalian memilih buku tersebut sebagai bahan bacaan kalian. Misalnya, karena ketika membaca sinopsisnya saya tertarik, atau karena saya menyukai sejarah maka saya membaca buku tersebut misalnya. Kemudian isi dari cerita yang ada dalam buku tersebut ceritakan oleh kalian. Kemudian hikmah sama ya, berisi nilai positif atau pelajaran yang kalian dapatkan ketika selesai membaca buku tersebut. Dan jangan lupa tambahkan foto kalian, kemudian identitas, nama, kelas, kemudian judul, penulis, penerbit, maksudnya identitas buku ya. Kemudian kalau memungkinkan kalian tulis juga lama membaca bukunya, kemudian lama mereview buku. Begitu. Ini adalah contoh dari bentuk AI. Di situ terlihat ya. Ini bentuknya digital, ada foto kakak kalian yang membuat review ini, kemudian identitasnya, identitas buku, juga terdapat lama membuat review dan lama membaca bukunya. Nah, kalau yang ini menggunakan manual atau digambar sendiri begitu bentuknya. Jadi kalau AI itu boleh bebas, kreatif kalian, boleh digital juga, boleh manual. Kan kalau tadi fishbone harus berbentuk ikan gitu ya, yang terdapat tulang-tulangnya. Nah, kalau AI bentuknya bisa apa saja. Begitu. Jadi kalian lebih bisa explore ya. Ketiga, Y chart. Nah, Y dalam bahasa Indonesia artinya huruf Y. Jadi gimana Bu bentuknya? Di dalam kertas yang kalian akan buat, kalian buat dulu huruf Y di tengah-tengah. Nah, di atasnya terdapat learning atau hikmah yang terasa dalam bacaan. Sama ya. Kemudian yang sebelah kanan ada ideas, hal berkesan terdengar dalam bacaan. Yang harus kalian garis bawahi itu terdengar ya. Kemudian insight, hal berkesan terlihat dalam bacaan. Maksudnya gimana Bu? Kita contohkan lagi dari buku Malin Kundang ya. Nah, di ideas itu kalian tulis kalimat-kalimat dalam bacaan yang ketika kalian membaca kalimat tersebut, kalian seolah-olah dapat mendengar peristiwa tersebut. Misalnya, saat Malin Kundang tidak mengakui ibunya, ibunya langsung merasa sedih. Lama-lama terdengar suara petir menggelegar di mana-mana, misalnya. Nah, terdengar petir di mana-mana itu kan membuat kalian seolah mendengar ya, aduh, wah ada suara petir gitu. Nah, itu yang dimasukkan di dalam ideas. Kemudian kalau insight yang terlihat, misalnya dari kejauhan ada seorang nenek-nenek tua yang menghampiri Malin Kundang. Nah, dari kejauhan ada nenek tua. Nah, jadi kan dari kejauhan kalian tuh seolah-olah membayangkan bahwa seolah melihat gitu, ada seorang nenek tua yang menghampiri gitu. Nah, jadi itu maksudnya dari ideas dan insight. Ini adalah contoh Y chart dalam bentuk digital. Bisa dilihat kan ada seperti huruf Y di tengah-tengahnya. Nah, ini adalah Y chart. Nah, kemudian bisa dilihat di sini dalam bentuk manual. Buku ini kelihatannya seperti bintang. Coba dilihat baik-baik, di tengahnya ada gambar apa? Ya betul, huruf
Y gitu, tapi dimodifikasi ya oleh Teh Cantika kakak kelas kalian dalam bentuk bintang gitu, tetapi bukan jadi start chart ya, tetap pie chart karena di tengah-tengahnya ada huruf Y begitu. Kalian juga bisa berkreasi lebih bagus dari Teh Cantika. Yang terakhir adalah infografis. Nah, ini merupakan mereview buku yang paling tinggi ya kemampuannya, karena apa yang telah kalian baca atau cerita yang terdapat di dalam buku kalian imajinasikan atau tuangkan dalam bentuk gambar gitu. Nah, jadi untuk kalian yang senang membuat gambar bisa dijadikan bentuk infografis gitu. Misalnya yang tadi maling kundang, kalian kan sudah tahu bagaimana ceritanya. Nah, kalian buatlah gambar maling kundang dengan ibunya. Pertama awal bertemu bagaimana gitu ya, kemudian akhirnya dikutuk, bagaimana bentuknya, begitu di infografis. Jadi pasti ada gambar dan berwarna-warni gitu. Tapi di dalamnya berisi isi ceritanya gitu, seperti kalian membuat komik gitu ya. Bisa dilihat dari slide selanjutnya, dari contoh-contoh selanjutnya kita lihat ya. Sama seperti contoh-contoh sebelumnya, bisa di dalam bentuk digital. Artinya kalau kalian yang bisa IT nih, yang bisa edit-edit di handphone atau di aplikasi-aplikasi edit yang lainnya, kalian bisa membuat review digital ini dengan kreatif begitu. Atau bisa juga dalam bentuk manual. Nah, kalau ini kalian bisa gunakan pensil gambar yang kalian punya atau krayon di rumah gitu ya, yang kalian suka lettering, bisa dalam bentuk infografis ini. Ibu rasa akan lebih kreatif dan lebih inovatif. Wah. Alhamdulillah materi hari ini selesai. Nah, terima kasih ya anak-anak ibu yang telah menyimak materi literasi dari awal hingga akhir. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu membaca buku, karena buku adalah jendela dunia. Nah, sekarang ibu akan memberikan pertanyaan kedua kepada kalian, yaitu informasi apa saja yang telah kalian peroleh setelah mendengarkan atau menyimak materi literasi yang ibu sampaikan. Setelah sudah, kalian pasti pernah membaca buku kan, entah itu novel, cerpen, atau komik yang secara langsung maupun yang digital yang ada di handphone seperti webtoon, pasti pernah kan? Atau kalau sama sekali tidak pernah, pasti kalian pernah membaca atau sering bahkan membaca buku pelajaran kan? Kalian sudah 6 tahun loh di sekolah, sekarang sudah SMP, pasti banyak buku pelajaran yang telah kalian baca. Nah, ibu ingin kalian menceritakan isi buku bacaan, novel, komik, atau cerpen, atau buku pelajaran yang kalian sukai ke dalam bentuk salah satu teknik mereview buku. Nah, jadi kalian pilih nih, akan disajikan dalam bentuk fishbone, atau white chart, atau AI, atau infografis. Bila sudah, kalian fotokan, lalu kalian masukkan ke dalam Instagram. Lalu tag Instagram literasi SMP Negeri 1 Margahayu yang ada di dalam PPT ini. Kalau kalian tidak punya Instagram, tidak apa-apa. Fotonya kalian kirimkan saja ke wali kelas. Nanti wali kelas yang akan mengirimkan ke ibu. Oke, bisa kan? Dikerjakan di kertas HVS atau kertas folio, atau kalau tidak punya, kalian sobek saja buku kalian yang ada di tengah-tengah. Kan akan lebih panjang gitu, akan lebih lebar, jadi bisa terlihat teknik mereview buku yang kalian kerjakan. Jelas ya? Nah, selamat belajar, selamat membuat review buku sekreatif mungkin. Kalian semoga sehat-sehat di rumah ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.